hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salawat adalah tali silaturahim yang langsung digurui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat adalah menyambung tali silaturahim antara sesama kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambung tali silaturahmi kepada keluarga Nabi, para ummahatil mukminin, para sahabat, dan tali salawat adalah menyambung antara sesama al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Bila mana seseorang mau memahami yang sebenarnya tentang sholawat, sangat luar biasa pendapat makna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Salawatnya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi diterangkan oleh Ibnu Hajar, Qadil Iyad, dan tokoh-tokoh ulama pendahulu. Maknanya salawatnya Allah Ta'ala adalah rahmah yang disertai ta'dim, makrunatan bita'dim. Rahmat yang disertai Allah Ta'ala mengagungkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawatnya para malaikah adalah doa lil ummah. Sedangkan sholawatnya antara kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyambung hubungan kita kepada Rasulullah, tidak di dalam sholawat saja, bahkan sholawat di dalam sholat pun masih terkait sesama kita. Di antaranya kita mengucapkan setiap waktu Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selain itu, di waktu kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah Rasulullah di hadapan kita, karena ada kalimah mukhattab istighdari, kalimah ka alaika, seolah-olah Rasulullah di depannya. Waktu kita mengucapkan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diteruskan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, Allah Ta'ala menjawab, memberi satu kehormatan kepada baginda Nabi dengan dawuhnya Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata salawat itu juga mengandung akhlak, salawat itu juga mengandung adab. Walaupun di sini mengucapkan Allah Ta'ala kepada Rasul Assalamu alayka, tapi pangkat Rasulullah diangkat ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, ketika Rasulullah mendapat rahmah barakah dari Allah, Rasulullah masih peduli memikirkan umatnya, maka Rasulullah minta sujud kepada Allah. Disuruh bangun sama Allah Ta'ala, beliau mengatakan, minta sama Allah apa diantaranya?
assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Diijabah oleh Allah Ta'ala dengan salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Bimbingan kepedulian sudah diterapkan oleh Rasulullah dari semenjak dahulu. Assalamu alaina sampai sekarang masih dibaca oleh kaum mukminin. Kita setiap sholat tetap masih membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina duh datkan paring selamat. Mugi panjenengan kersa maringi keselamatan datang kita sedaya. Duh hebat ya. Wa ala ibadillahi salihin kok dipisah. Doa assalamu alaina pun dados lafal jamak niku. Tapi bagaimana Rasulullah mengangkat seseorang atau kelompok atau jamaah orang-orang yang soleh, penghargaan tersendiri di sini assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Padahal kalimat assalamu alaina sudah jamak. Nah sekarang kita bagaimana cara mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sejauh mana kita kepedulian terhadap sesama muslim. Al-mu'min akhul mu'min, al-muslim akhul muslim. Kalau mengerti makna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, insya Allah sesama kita itu tidak akan saling mencemooh atau saling mencaci atau saling mengfitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Kita selalu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itulah bersambung hubungan al-ukhuwah ini. Maka pentingnya salawat, kata Al-Imam Al-Wadil Iyad ataupun Ibnu Hajar di dalam memaknai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makna wa ala ali bukan untuk keluarga saja, tapi di dalam maqamati doa wa ala ali ay ummah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wa ala ali, semua umat masuk di dalam kalimat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Konsekuensinya sekarang yang penting. Kalau Rasulullah sudah mendoakan begitu luas dengan sholawat, hadits sholawat itu banyak sekali, ratusan. Di dalam kitab Sa'adatul Darain as-salat ala Sayyidil Kaunain, maka kita selaku umat Sayyidina Muhammad bagian mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah adalah dengan membaca sholawat. Mengapa sejauh itu? Apakah Rasulullah memerlukan rahmat dari kita? Ini sebabnya tidak. Walaupun itu doa, Rasulullah sudah kaya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita masih mendoakan kepada Rasulullah dengan sholawat? Artinya itu balik ke kita semuanya. Jadi orang yang membaca sholawat silaturahmi kepada Rasulullah, tapi hikmahnya sholawat kembali kepada penjelawat itu sendiri. Itu hebatnya sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Rasulullah, apa diantaranya? Kita tahu iman Islam dari mana? Kalau tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah, karena tahu kita beriman dengan lahirnya Rasulullah SAW. Sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang makruh subhat, dan lain sebagainya. Tanpa sebab kita mengenal Rasulullah, mana mungkin kita kenal semuanya itu. Dengan sebab kita kenal sama Rasulullah, kita ngerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada pemerintahnya, taat kepada negaranya, dan mengerti hubul watan minal iman. Dan kita mengerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
sampai kita mengerti ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, sebab kita kenal kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejauh mana kita ngerti terima kasih? Tidak cukup kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, karena kita kenal iman wal Islam sebab turun temurun, artinya dibawa oleh para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Gus Miftah tadi mengatakan dalam hadis yang paling berbahaya, saya paling takut mendengar hadis itu. Bila mana umat ini sudah lari dari ulama, akan tiga perkara akan diturunkan oleh Allah. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah, diangkatnya barokah min ma'isyatihi, dari dunia perdagangannya. Kalau sudah berbicara dunia perdagangannya sangat kompleks. Karena apa sekarang mudah dipecah belah menjadi umat? Sebab apa sekarang menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Karena kita jauh dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, bumi pun ikut panas, bukan manusianya saja yang panas. Kira apa? Yang mudah dibenturkan dulu waktu kecil saya. Kebone dewe niku ana alang-alang kita bakar itu kering setengah mati. Lepes malah lepes. Lah saiki aja maneh sing kering. Sing ijo dibakar gampang. Bumine padha ae kejabut rahmah, kejabut barokah. Sebab apa? Kita lari dari al ulama. Sebab apa? Di zaman pada waktu oknum pada waktu zaman Bani Umayyah setelah wafatnya Sayyidina Ali, padahal kurang apa umat pada waktu itu? Kurang nopo umat yang zaman semonten badani Sayyidina Ali. Bani Umayyah hebat luar biasa. Ulama ora kurang. Jago hadis, jago tafsir luar biasa. Wong isih top-top. Ning kena apa umure Bani Umayyah ya 100 tahun kurang lebih. Tumbang begitu saja. Padahal sampai kekuasaannya sampai Spanyol pada waktu itu. 350 tahun Islam di Spanyol. Wassalam. Ulama isi akeh. Jamane zaman saiki ulama sing pendolan-pendolan wis akeh diurai neng. Coba. Di zaman Bani Abbas setelah tumbangnya Bani Umayyah, berapa keturunan baginda Nabi para habaib sing dipotong lehernya, dikejar-kejar, bukan sedikit. Dan ulama-ulama pada waktu itu juga tidak sedikit. Sampai terkenal di zaman Bani Abbas 1001 malam di Baghdad. Hancur Harun ar-Rasyid. Sampai turun-temurun. Wassalam. Kerajaan. Karena apa sebabnya? Lari daripada ulama. Kuncinya di situ. Maka saya kagum secara pribadi maupun secara membaca tarikh, sejarah. Ini perlu anak-anak muda. Saya malam ini walaupun sudah malam masih bangga sekali. Kalau orang tua saya tidak nyepelekan, orang tua sudah jelas. Ini yang paling 80% di sini adalah kaula muda. Kebanggaan saya satu. Karena yakin kelak di pundak kalian yang akan menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa ke depan. Di pundak kalian, bukan di pundak sesepuh. Sesepuh itu walaupun umurnya panjang 100 lebih, tetap fisiknya sudah menurun. Tapi kalian yang harapan kami semuanya untuk ke depan, untuk memajukan umat ini, untuk memajukan bangsa ini. Apalagi kalau kita ceritakan berkoh. Wah, aneh-aneh itu berkoh. Apa? Berokah niku barokah karepe ngono lho. Muga-muga dadi desa sing barokah.
barokah barakatus sholawat Allahumma amin. Itulah nanti saya singgung berkah onopo salbat melayan. Terus ulama-ulama itu karena beliau-beliau pada waktu itu sampai dari Spanyolnya Bani Abbas, oknum-oknumnya tumbang semuanya. Kurang apa? Maka ulama-ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya dan ulama-ulama yang lain wis mlebu ring Indonesia. Bahkan ada Sultan Mahmud yang dimakamkan di Tanjung, daerah Barus, Sedo pada tahun 768 Masehi. Berarti Bu, neng zaman Sayyidina Ali sudah ada yang masuk ke Indonesia. Orang luar biasa nih Indonesia. Loh, kita mesti ini bangga itu. Tanjung itu mana? Di Tapanuli, dekat. Makamnya di atas Ngungkuli Jatimulyo. Dan yang keturunan dari Sayyidina Husain, terus dibawa Imam Muhammad al-Baqir, Ali Ja'far Shadiq, Imam Ali al-Hurairi, sampai Imam Ahmad al-Muhajir, sampai panjangannya Syed Muhammad Syekh Marbat mempunyai putra Amir Abdul Malik dan mempunyai putra Imam Abdullah Udmat Khan bin Alwi Amal Faqih. Niku sing pertama kali masuk ke India, dan Hyderabad. Dari keturunan beliau Imam Abdullah Udmat Khan, ibunya Putri Ratu Hyderabad, punya anak Imam Ahmad Shah Jalal. Lah ini yang kita menjadi contoh luar biasa. Ulama besar bin ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke daerah Cham atau Champa. Daerah Champa dan daerah Annam sekarang masuk wilayah Vietnam. Nah, Champa niku terkenal putri cempone. Champa maupun Annam agamane sih beda. Ning Champa karo Annam saagama setiap tahun perang bendino niku kena doneke ben wulan sing ngatahake korban. Tidak pernah putus. Saagama sak bangsa. Masuklah Imam Ahmad Shah Jalal. Begitu masuk dengan akhlaknya dan adabnya yang luar biasa, mendapatkan simpati dari Raja Cham maupun Annam. Akhirnya beliau dipilih menjadi raja di Cham dan Annam. Sepakat Raja Champa maupun Annam. Hebat iku sing tak kula hebati ngoten lho. Sing dipilih agamane liya, sing milih agamane liya. Kok bisa lho ra ngoten niku. Niku hebat. Dan itu ditiru oleh wayahipun Imam Ahmad Shah Jalal niku putrane Imam Jamaluddin Husain. Imam Jamaluddin Husain itu yang menurunkan para aulia-aulia yang ada di tanah Jawa, mulai Aceh sampai tekan sapi turute niku kadah 90% putra wayahe Al Imam Ahmad Shah Jalal. Di antarane nalika masuk Malik Ibrahim benten Jawi Indonesia niki dan Malik Said Ibrahim Asmara Qadi nggawa Jamaatil Kubro, jumlahe ana sing 200, ana sing 90 pirang kapal. Makanya disebut Maulana Maghribi, Maulana Maghribi, Maulana Maghribi. Tutunungan Maulana Maghribi kene tekene kuburane kopi ae, kene kuburane sandale. Boten, Maulana Maghribi bukan telapaan tapi asli kuburan. Karena jamaah yang ada di Indonesia ini lebih 400 ulama Al-Maghribi. Saking Sadatil Hasan Abil Husaini lah niku. Dadi ono sing nang Bismo, ono sing Pekalongan dhewe, Paninggaran dan sebagainya. Siapa beliau? Min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dados pagere tanah Jawa khususnya
lan Indonesia pada umumnya pageri setiap per kilometer dan pantai utara ini terutama selatan apa malih ora lepas kuburan wali siji napa malih daerah kidul Parangtritis dan sebagainya sing nurunake di antarosipun Ki Ageng Nis, Ki Ageng Getas, Ki Ageng Selo dari Joko Tarub sak piturutipun. Maka dari itu Indonesia terutama menjadi santer, menjadi punjer, menjadi lopian contoh yang luar biasa fil alam di dalam dunia ini. Tapi risikonya kok akhir-akhir kok model mudah dipecah belah. Lho gila. Aduh sebab melayu saking para sesepuh, saking para ulama. Padahal para beliau-beliau tidak adil sedikit di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Boten syiarul Islam saja. Sing kula takoni awake dhewe kuwi wis tau andil apa, mempunyai kontribusi apa? Isi kemerdekaan iki sing kula takoni. 45 menangi ora, 47 ora menangi, 48 nang Madiun ada peristiwa apa kiai luwih 3.000 sing disembelih peristiwa Madiun. Coba awake ora menangi apa dhewe nurun negakake merah putih, nyeblokake merah putih belas napa malih kok zaman semonten sakniki mawon merosotnya nasionalisme, merosotnya memiliki handarbeni kecintaan kepada tanah air mulai melentur niki sing bahaya. Lho kok isane ngono pripip gampang yang mana bendera diceblokake miring sampai deteng kaya iki. Mbok iya medun sing tunggang kendaraan atau sing weruh nang kono ditegakake sing lempeng. Kapak-kapak no merah putih niku ada 3 hal di dalamnya: kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Ampun ngantos melekat melentur niki ada di dalam merah. Lah niki lah. Makanya tiang yang kuat terhadap cintanya kepada negara pasti orang itu ahli sejarah, mengenal sejarah. Orang beda anak nek taat karo wong tuane temenanan ngerti perjuangane wong tua. Tapi nek anak orang ngerti perjuangane wong tua, weruhe wong wis mentereng, sedane ono, kendaraane akeh, begitu ora ono kakang adik kerah rebutan waris. Itu yang terjadi. Margo si anak ora tahu dididik bagaimana perjuangannya kedua orang tua. Lah nikulah. Begitu pula kalau kita sudah mengetahui perjuangan bangsa ini, ya insya Allah kita tahu akan memperkokoh, memperkuat kesatuan persatuan. Demi apa? Keutuhan Indo harus kan ngoten. Mane kula kuwatir wenten setunggal ayat kadar bobot hadis, kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Kanjeng Nabi. Niki dipelintir nih, oknum niki pinter terkadang. Nek ngono arep ngebosi wong Islam khususnya ngebosi liya agama khususnya wong Islam kurangi cintane kepada para ulama, cintane dateng Kanjeng Nabi gembosi. Niku cara ngancurke umat beragama khususnya Islam. Engko nek wis benturke antar umat beragama, niki tujuan terutama cara pola untuk menghancurkan Indonesia. Sadar itu. Biar tarung niku kira-kira Indonesia bisa dipecah niku pripun. Dengan segala cara, waspada terutama. Sonten ugi nek badhe ngancurake bangsa niki dipintir malih
Saking hadis bahwa kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada Nabi ini. Lah nek kadar bobot iman nopo cinta seseorang terhadap bangsanya tergantung cintanya kepada tanah airnya. Nek demene marang tanah air temenanan, cintane bangsa luar biasa. Kalau sudah cinta betul-betul kepada bangsanya, pasti akan menutupi segala kekurangannya. Bukan berarti mengingkari ada kekurangan atau selak, saking ada cara-cara menasehatinya. Tidak bangga menepuk dada kalau membuka aibnya bangsa sendiri. Loh, nikulah aku umpamanya jadi oknum ben dikeploki kalau luar negeri, hebat. Wah, padahal niku buka aib sedulure dhewe kok ora isin sing kaya niku. Lah nikilah. Tapi kalau orang cinta yang luar biasa, kaya bocah pondok umpamane, aku titik kiai ini ana bocah sing colong jukuk, tak keplaki dhewe nang kamar, tak ajar. Tapi begitu di luar ditanya, Bib, jare bocah pondok kene kok ana sing tangane dawa Bib, sapa sing mau? Pondok kene bersih kate bocah-bocah kaya kowe, tapi bocah wis tak ajar, ora nutupi. Di luarnya kita selaku bangsa Indonesia harus berani menyatakan kami bangsa yang besar, kami punya para leluhur yang luar biasa yang menurunkan kita ini, yang mempunyai intelektual dan ilmuwan yang luar biasa. Buktinya apa? Gawe Borobudur kayak sampai saiki, gawe Candi Prambanan. Saya kagum melihat Prambanan, lawang tepatnya cedak dengan gunung berapi. Iki mestine dhuwur semono, ki nek hitungane ora kuat kangelan. Tekstur tanahnya gimana? Kira-kira ben ora kena goyangan. Itu kok hebatnya. Umpamane nono lindu ono apa kok iso ora terpengaruh. Sekarang sudah tua umurnya, ya pantes sampe kena sedikit-sedikit. Tapi biyen carane mikir, terus arusnya air ini kemana? Ngerobos ning liyane apa ora? Loh, orang-orang dahulu sudah berpikir sejauh itu, bukan lihat Borobudur atau Prambanan setelah berdiri. Begitu pula Kanjeng Sunan Kalijogo, Demak pada waktu itu dekat dengan Gunung Murionya. 2000 tahun yang lalu kurang lebih Gunung Murio pernah meletus. Hingga tanahnya itu tanah banyak bergeser atau setengah gambut. Tapi Sunan pada waktu dulu, waktu mendirikan Masjid Demak, ono sokone siji sing arane Soko Tatal, nek aku berwe keramat. Padahal itu ilmu yang luar biasa. Membuat Soko Tatal bagaimana caranya elastis untuk menjaga keseimbangan Soko sing wolu. Para ulama kita pun dulu sudah maju luar biasa. Itulah para leluhur bangsa kita, bukan bangsa yang ketinggalan. Abad 9 Hijriah, bagaimana ulama-ulama kita sudah di Masjidil Haram, sudah mengajarkan toreko, sudah mengajar di Masjidil Haram. Lihat di kitab Jami' Karamatul Aulia Jutani. Jadi kita harus bangga. Tapi saya kok melentur ya senang dijeblokake, dibenturake, percaya karo wah. Tolong ayo jaga bareng-bareng Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan, jangan tidak saja. Ayo kita bentengi sehingga kita bisa mengejar segala ketinggalan. Ayo gandengan tangan, jangan sampai kita memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum orang lain atau bangsa lain yang akan menunggu pecahnya Indonesia.